Panen sayuran gratis di rumah tetangga. Halo guys, assalamualaikum. Sekitar kurang lebih jam 4 sore, ini aku tuh diajakin suami ke rumah tetangga karena kita tuh mau panen-panen gratis di rumah tetangga. Padahal ini tadi tuh udah sempet diguyur hujan, tapi alhamdulillah setelah diguyur hujan cuacanya tuh panas lagi, makanya untuk kondisi jalannya juga ini yang nggak terlalu licin sih. Dan aku persingkat di perjalanan ya, ini kita udah sampai aja di rumah tetangga aku. Jadi ini tuh tetangga aku lagi pulang kampung udah ada sekitar 1 bulan lebih. Sebelum tetangga aku pulang kampung, tetangga aku tuh main ke rumah ngasih amanah kalau pisangnya udah tua disuruh manen, terus kalau ada sayuran apa yang bisa dipanen semua itu disuruh manen aja daripada mubazir nggak kemakan ya. Makanya ini kita berani untuk panen sayuran di rumah tetangga ini karena ya sebelumnya juga kan udah dikasih amanah. Kalau semisal kita nggak dikasih amanah kayak gini, kita juga tuh nggak bakalan berani panen-panen kayak gini karena ini bukan milik kita ya, kita juga kan gak ikutan nanam. Tapi alhamdulillahnya karena kita udah dikasih amanah, jadi ya ini kita panen aja daripada mubazir tadi kan. Nah, tadi yang pertama kita panen ada pisang raja sajen. Selain ada pisang raja sajen, ini juga ada jantung pisang, kita ambil sekalian, lumayan ya bisa untuk stok sayuran kita besok. Oke, ini kita udah dapet pisang sama jantung pisangnya juga. Lanjut, ini kita mau panen bunga pepaya yang ada di depan rumah tetangga aku ini. Udah lama juga ya aku nggak masak bunga pepaya. Terakhir masak bunga pepaya tuh kayaknya waktu aku pulang kampung kemarin deh. Makanya sekarang rasanya tuh udah pengen banget masak bunga pepaya. Kebetulan juga di depan rumah tetangga aku ini tuh untuk bunga pepayanya lumayan banyak. Langsung aja ini sama suami aku dipanen. Selain ada bunga pepaya, ini juga itu ada pare ya. Ini tuh kayak pare hutan gitu, tapi nggak apa-apa. Ini nanti yang besar bakalan aku panen juga. Karena lumayan ini bisa untuk stok sayuran beberapa hari ke depan. Nah, oke, ini untuk ngambil bunga pepaya sama daunnya itu aku serahin aja sama suami karena aku kan nggak terlalu tinggi ya, jadi nggak sampai kalau harus apa namanya ngambilin bunga pepaya yang ada di atas. Sambil suami aku panen bunga pepaya, ini aku mau panen parenya tadi. Untuk parenya ini nggak aku panen semua ya, aku panen secukupnya aja karena ini nanti rencananya mau aku masak campur sama ikan asin. Dan aku persingkat, untuk panen-panen di rumah tetangga udah selesai, kita dapet pisang, jantung pisang, bunga pepaya, sama pare. Sebenarnya itu masih banyak lagi yang bisa kita panen kayak cipir, terus cabe, itu masih banyak ya, tapi ini nggak kita panen soalnya untuk stok cabe di rumah juga itu kan masih ada. Makanya ini yang kita panen sekiranya yang bakalan kemakan aja. Nah, oke, ini untuk panen-panen di rumah tetangga kan udah selesai, kita lanjutkan lagi perjalanan. Kata suami aku tadi di kebun karet bagian bawah itu ada jamur, makanya ini nanti kita bakalan mampir untuk ambil jamur sekalian. Nah, ini kita udah sampai aja di kebun karet bagian bawah ya. Langsung aja ini kita menuju ke lokasi. Untuk motornya kita tinggal aja di pinggir jalan. Untuk jamurnya ini tuh sebenarnya nggak terlalu banyak sih, tapi lumayan kalau kita ambilin ini nanti bisa untuk cemilan karena untuk jamurnya ini juga tuh lumayan besar-besar kayak gini. Jadi ini yang aku ambilin jenis jamur kuping ya. Kalau di sini tuh enak banget bisa dikonsumsi. Untuk rasanya tuh kenyal-kenyal, pokoknya enak lah. Di sini tuh kalau mau beli jamur kuping kayak gini lumayan mahal, per kilonya itu udah tembus seharga 80.000. Makanya kalau di gunung nemu jamur kuping kayak gini tuh udah serasa nemu harta karun. Nah, oke, ini untuk ngambilin jamur kupingnya tuh udah selesai ya. Langsung aja untuk jamur kuping yang udah aku ambilin ini mau aku masukin ke dalam tas kamplean yang aku bawa dari rumah, dan aku kirain ini tadi jamur kupingnya udah aku panen semua. Ternyata di bagian bawah kayu ini tuh masih ada sisa. Mana ini ukurannya besar banget ya, kalau sampai ketinggalan kan sayang. Untuk jamur kuping yang aku ambil ini tuh jenis yang lembek gitu loh, yang mudah busuk. Kan untuk jamur kuping ini tuh jenisnya ada dua ya, ada yang kering sama yang lembek. Kalau yang lembek kayak gini tuh nggak tahan lama, tapi kalau yang kering itu bisa tahan lama. Nah, oke, untuk jamur kupingnya udah aku ambil semua. Ini tadi suami aku ngelihat cabai rawitnya udah pada merah-merah, ini langsung aja kita panen. Ini tuh pohon cabai tanaman burung gitu loh, maksudnya itu tumbuh sendiri tanpa kita tanam, makanya untuk pohon cabenya ini tuh bener-bener awet banget. Terus untuk jenis cabenya juga ini tuh jenis cabai rawit asli, ini tuh bener-bener
pedes banget. Mana ini udah pada merah semua ya. Selesai panen cabai, terakhir aku mau ambil cempoka ataupun terong pipit. Ini rencananya nanti mau aku bikin lalap karena aku tuh suka banget kalau terong pipit ataupun cempoka kayak gini kita bikin untuk lalapan. Nah, oke, ini untuk panen terong pipit, cabai sama jamur kupingnya udah selesai. Jadi kita lanjutkan perjalanan pulang. Gak kerasa ternyata ini tadi kita ngebolang juga itu lumayan lama. Ini kita pulang sampai di rumah itu udah sekitar jam 5 sore lebih. Nah, ini kita udah sampai di rumah. Alhamdulillah untuk pisangnya langsung aja sama suami aku mau dimasukin ke dalam rumah, dan untuk sayurannya ini tadi udah aku keluarin. Untuk panen-panen aku hari ini ada pare, bunga sama daun pepaya, ada jamur kuping, cabai rawit, terong pipit, dan juga jantung pisang. Nah, oke, karena untuk panen sayuran gratisnya udah selesai, jadinya ya sudah sekian dulu video kegiatan aku hari ini. Terima kasih banyak buat kalian semua. Bye bye.